Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video lalu kita sudah membahas seputar ciri-ciri kata benda ya teman-teman. Ada kemasukan alif lam, kemasukan huruf jar, kemudian berharokat kasroh dan sebagainya. Nanti bisa ditonton kembali videonya. Pada video kali ini kita akan membahas satu lagi dari al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab, yaitu al-fi'lu, kata kerja. Atau lebih tepatnya kita akan membahas ciri-ciri kata kerja. Ini kemarin ada yang tanya, kenapa kok tidak memasukkan kalimat atau contoh kalimat dalam setiap kata benda atau kata kerja nanti. Ini sebenarnya karena pembahasan kita gradual atau runtut. Jadi pembuatan kalimat dalam contoh akan kita pending mungkin beberapa episode ke depan ya. Karena kalau kita mencontohkan kemarin misalnya, kenapa tidak kita contohkan kalimat dalam contoh kata benda? Karena kalau kita langsung mencontohkan kalimat, kita belum paham apa itu kata kerja, yang dimana notabene kalau dalam pembuatan kalimat biasanya ada kata kerjanya. Jadi agar tidak gagal paham, kita sampaikan terlebih dahulu jenis-jenis kata dalam bahasa Arab secara runtut. Misalnya kemarin sudah kita bahas al-ismu, kemudian fi'lu, kemudian harfu. Baru setelah kita memaparkan secara jelas 3 komponen pembentuk narasi dalam bahasa Arab, kita akan paparkan lebih detail contoh-contoh kalimatnya. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk pada ciri-ciri yang pertama kata kerja. Yang pertama yaitu qad, bisa masuknya huruf qad. Tapi sebelumnya sebelum kita masuk ciri-ciri kata kerja, alangkah baiknya kita harus ketahui dulu karakteristik kata kerja dalam bahasa Arab, karena berbeda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia barangkali disebut kata kerja itu ada kata kerja lampau, sekarang, lampau sekarang akan datang, dan kata perintah dan kata larangan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata kerja itu cuma ada 3 ya. Kalau dalam ilmu nahwu, ingat-ingat kata kerja dalam ilmu nahwu itu cuma ada 3, yaitu kata kerja lampau, sekarang atau akan datang, dan kata kerja perintah. Kalau kata kerja lampau itu fi'il madi. Kalau kata kerja sekarang atau akan datang itu fi'il mudhari, dan kata kerja perintah adalah fi'il amr. Kemudian kita bertanya, kemana kata kerja larangan? Nah, kata kerja larangan itu sebenarnya itu fi'il mudhari ya, fi'il kata kerja sekarang atau akan datang, tapi kemasukan lam alif yang berupa lam alif nahiyah. Jadi sekali lagi, klasifikasi kata kerja dalam bahasa Arab itu cuma 3, yaitu kata kerja lampau, kata kerja sekarang atau akan datang, dan kata kerja perintah. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk pada ciri-ciri kata kerja. Seperti yang tadi kami katakan, kata kerja yang pertama yaitu ciri-cirinya adalah qad, kemasukan huruf qad. Qad itu artinya apa? Qad itu ini juga relatif. Kalau qad itu masuk di kata kerja lampau, itu maknanya berbeda ketika qad masuk ke kata kerja sekarang atau akan datang atau fi'il mudhari. Kata qad kalau masuk ke fi'il madhi atau kata kerja lampau itu bermakna benar-benar atau telah. Misalnya kita ambil contoh kata akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Kalau kita letakkan kata qad sebelum kata akhadha, berarti telah mengambil atau benar-benar mengambil. Misalnya kata raqada yarqudu artinya tidur, kemudian namu artinya juga tidur, istaiqadha yastaiqidu juga artinya bangun tidur, kemudian masya yamshi artinya berjalan, kemudian kharaja yakhruju artinya keluar, dakhala yadkhulu artinya masuk, kemudian raja'a yarji'u artinya pulang, dan sebagainya. Kalau kita masukkan qad di awal kalimat kemudian setelahnya kata kerja madhi, berarti artinya benar-benar atau telah. Jadi sebagai penegas ya, simpelnya. Kemudian yang pertanyaannya, kalau qad masuk ke fi'il mudhari itu maknanya sudah berbeda lagi. Qad kalau masuk ke fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau akan datang itu maknanya terkadang, kadang-kadang. Jadi kalau kita masukkan kata qad kemudian setelahnya ada kata yakhruju, qad yakhruju berarti artinya kadang-kadang dia keluar. Qad yadhhabu kadang-kadang dia pergi. Qad yarji'u berarti kadang-kadang dia pulang. Qad yarqudu kadang-kadang dia tidur. Qad yan'asu kadang-kadang dia mengantuk. Qad yanamu kadang-kadang dia tidur, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, sederhananya qad itu punya 2 makna. Qad kalau masuk pada fi'il madhi itu artinya benar-benar. Kalau qad masuk atau sebagai penegas ya. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari atau sekarang atau akan datang itu bermakna kadang-kadang.
Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri kata kerja yang berikutnya yaitu kemasukan sin saufa. Kemudian kemasukan sin dan saufa. Apa bedanya sin saufa dan apa artinya sin saufa? Sin saufa itu maknanya akan ya, maknanya akan, dan ini berlaku hanya untuk fiil mudhari. Hanya untuk fiil mudhari. Kalau tadi qad itu bisa berlaku untuk fiil madhi dan fiil mudhari, walaupun memang secara pemaknaan berbeda ya. Tetapi kalau untuk sin dan saufa itu hanya masuk pada fiil mudhari atau kata kerja sekarang atau akan datang. Sin sendiri artinya akan ya. Begitu pula saufa artinya akan, tetapi ulama memberikan klasifikasi detail bahwa sin itu maknanya akan tetapi jangkanya lebih pendek. Sedangkan saufa itu artinya akan tapi jangkanya lebih panjang. Kalau kita baca surat At-Takasur ya, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu kan ada kata saufa ya. Itu saufa berarti artinya akan. Akan tetapi dalam tanda kutip jangkanya panjang. Kalau kita contohkan kata kerjanya ya tinggal kita masukkan saja sa, misalnya sa kita sandingkan dengan kata yakhruju, berarti saya khruju, berarti artinya dia akan keluar. Saya dhahabu artinya dia akan pergi. Saya khruju artinya dia akan keluar dan sebagainya. Atau kalau kita tambahkan, kalau kita ganti menjadi saufa, berarti artinya saufa yakhruju, saufa yadkhulu, saufa yakhruju, saufa ya'khudhu dan sebagainya. Itu artinya juga akan tetapi jangkanya lebih panjang. Misalnya bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu kemasukan ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Apa itu ta'u ta'nis sakinah? Ta'u ta'nis sakinah itu sebenarnya sangat spesifik ya, sangat spesial dan hanya dimiliki oleh gender perempuan. Dalam hal ini yaitu perempuan orang ketiga. Misalnya, dan ini hanya masuk pada fi'il madhi, kata kerja lampau. Jadi ingat-ingat teman-teman ya, kalau tadi sin saufa itu hanya masuk pada fi'il mudhari, kalau ta ta'nis sakinah ini hanya masuk pada fi'il madhi dan sangat spesifik, hanya untuk perempuan orang ketiga. Nanti pembahasan seputar domir agar lebih paham, kita buatkan video yang lebih detail insya Allah ya, pada beberapa video pertemuan akan datang. Tapi sederhananya kalau kita mau meringkas pembahasan ta ta'nis sakinah, kalau kita contohkan misalnya kata akhodha itu artinya dia laki-laki mengambil. Kalau kita kasih ta ta'nis sakinah artinya bukan dia laki-laki lagi, tapi artinya dia perempuan. Akhodats. Kalau dia keluar perempuan berarti kharajats. Kemudian kita ganti lagi kata diksinya berupa misalnya yadhabu berarti dhahabats, kemudian raqadats artinya tidur, kemudian namats dan sebagainya. Itu artinya fiil tersebut adalah fiil madhi yang kemasukan ta ta'nis sakinah, berarti dia perempuan. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau kita mau meringkas ciri-ciri tersebut ada 4 ya, yaitu yang pertama qad bisa masuk pada fiil madhi dan fiil mudhari walaupun artinya berbeda, kemudian kemasukan sin, kemudian kemasukan saufa, dan bisa masuk ta ta'nis sakinah, dan ini sangat spesifik hanya milik perempuan saja, orang ketiga. Barangkali ini saja dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.